Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa SMK semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya pada sesi yang kedua ini pada materi pelajaran teknik pemesinan fresh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar. Baiklah para siswa semuanya, pada sesi kali ini saya akan menyampaikan materi pelajaran untuk teknik pemesinan fresh kelas 11 SMK pada sesi yang kedua, yaitu tentang penggunaan mesin fresh dan juga parameter pemotongan pada mesin fresh. Sebelum memasuki materi ini, berikut kami sampaikan profil saya dan juga sumber referensi yang digunakan. Para siswa SMK semuanya, pada sesi kali ini kita memasuki pada bagian yang kedua, yaitu tentang dimensi dan penggunaan mesin fresh, kemudian parameter pemotongan yang digunakan pada mesin fresh. Baiklah para siswa SMK semuanya, pada materi bagian yang pertama kita sudah membahas tentang pengertian jenis-jenis dan juga bagian-bagian utama pada mesin fresh, sehingga pada sesi kali ini kita akan mempelajari tentang penggunaan mesin fresh. Mesin fresh secara umum menurut posisi sumbu utamanya dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu mesin fresh horizontal, mesin fresh vertikal, dan juga mesin fresh universal. Kemudian bagaimanakah jenis-jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan pada mesin fresh ini? Kita simak tayangan video berikut ini.
Nah, ini adalah pembagian dari jenis-jenis pekerjaan pada mesin fresh. Pengefresan bidang rata bertingkat, kemudian bidang siku untuk pengefresan alur lurus dan juga bisa melingkar, kemudian bidang radius, kemudian pengefresan bidang datar, miring, dan menyudut, kemudian dapat juga untuk pengefresan bidang sejajar. Kemudian ada pekerjaan yang bisa dikerjakan dengan mesin fresh, yaitu pembuatan segi N beraturan seperti pembuatan mur segi 6, kemudian roda gigi, dan juga proses pengeboran atau pembuatan lubang. Nah, ini adalah jenis-jenis pekerjaan pada mesin fresh. Ada proses rocking and mill, finishing and mill, ini proses fresh milling, kemudian pengerjaan bidang sisi, kemudian pembuatan profil, dan sebagainya. Nah, ini juga bentuk-bentuk pekerjaan atau bentuk benda kerja yang dikerjakan hasil pengefresan. Ada roda gigi batang bergigi, ada roda gigi, kemudian bidang pocket, alur, dan sebagainya. Para siswa semuanya, selanjutnya kita memasuki pada materi berikutnya, yaitu parameter pemotongan pada proses pemesinan fresh. Parameter pemotongan itu adalah suatu informasi berupa data-data yang harus digunakan untuk proses pemesinan berupa dasar-dasar perhitungan, rumus, dan tabel-tabel yang mendasari teknologi proses pemotongan atau penyayatan. Sehingga dalam proses pengerjaan pada teknik pemesinan fresh atau proses pengefreshan, nantinya di dalam penggunaan mesin fresh, pemotongan benda kerja dapat dilakukan sesuai dengan standar dan dapat dihasilkan produk yang sesuai dengan yang diharapkan. Parameter pemotongan itu sendiri terdiri dari beberapa data, yaitu tentang kecepatan potong atau cutting speed, kemudian putaran spindle mesin atau RPM, rotation per menit, kemudian kecepatan pemakanan, feeding, kemudian kedalaman pemakanan, dan juga waktu proses pemesinan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kecepatan potong. Kecepatan potong itu merupakan suatu kemampuan alat potong untuk menyayat bahan dengan aman menghasilkan tatal dalam satuan panjang per waktu. Dalam hal ini, satuan yang digunakan adalah meter per menit atau feet per menit. Sedangkan kecepatan potong untuk berbagai jenis bahan teknik yang umum dikerjakan pada proses pemesinan itu sebenarnya sudah diteliti oleh para ahli dan sudah dipatenkan pada tabel kecepatan potong, sehingga dalam penggunaannya kita tinggal menyesuaikan antara jenis bahan yang akan di-fresh dan jenis alat potong yang digunakan. Nah, di sini ada contoh tabel kecepatan potong untuk berbagai jenis bahan. Bahan benda kerja bisa yang dikerjakan adalah baja lunak atau match steel, besi tua, cast iron, perunggu, tembaga, kuningan, maupun aluminium. Sedangkan jenis alat potong yang digunakan apakah akan menggunakan pisau fresh HSS atau pisau fresh jenis karbet. Nah, di sini sudah ditentukan besaran kecepatan potongnya, misalnya menggunakan baja lunak atau match steel, kemudian pisau freshnya HSS dalam satuan meter per menit, maka kecepatan potong yang ditentukan adalah
antara 18 sampai 21 meter per menit. Sedangkan secara rumus itu sendiri bisa digunakan V sama dengan PdN per 1000, di mana V itu adalah kecepatan potong, N adalah putaran spindle mesin, D adalah diameter pisau fresh, dan 1000 itu merupakan konversi dari meter ke milimeter. Nah, ilustrasi dari kecepatan potong itu sendiri kita perhatikan dalam video ini ya. Proses penyayatan. Nah, ini kemampuan alat potong untuk menyayat benda kerja dalam menghasilkan total dalam satuan panjang per waktu. Para siswa semuanya, hal yang sangat penting untuk kita perhatikan berikutnya adalah kecepatan putaran spindle mesin fresh. Apa itu kecepatan putaran spindle? Yaitu kemampuan kecepatan putar mesin fresh untuk melakukan atau penyayatan dalam satuan putaran per menit atau rotation per menit, disingkat dengan RPM. Nah, untuk mencari putaran spindle mesin ini dicari dengan rumus N sama dengan V dikalikan 1000 per PD, di mana V itu adalah kecepatan potong meter per menit, N itu adalah putaran spindle mesin RPM, kemudian D itu adalah diameter alat potong atau diameter pisau fresh, satuannya milimeter, dan 1000 itu adalah konversi dari meter ke milimeter. Berikut ini ilustrasi proses pemotongan benda kerja dengan berbagai jenis alat potong dan putaran pisau, dan juga ini adalah gerakan daripada pisau untuk melakukan pemakanan. Kita perhatikan di sini. Nah, pisau dijepit pada spindle berputar sebesar pengaturan dari kecepatan putaran spindle mesin fresh. Kemudian gerakan pemakanan adalah feeding. Sehingga untuk besar putaran diameter pisau fresh ini akan mempengaruhi dari kecepatan putaran spindle mesin fresh. Semakin kecil dari pisau yang digunakan, maka putarannya akan semakin besar. Demikian juga kecepatan potong yang semakin besar, maka putaran spindle juga akan semakin besar. Nah, pengaturan kecepatan putaran spindle ini sangat penting ketika nantinya Anda akan melakukan proses pengefreshan pada mesin fresh. Para siswa semuanya, untuk selanjutnya yaitu gerak pemakanan atau feed. Gerak pemakanan pada proses pemasinan fresh itu ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Di antaranya adalah kekerasan bahan, kedalaman penyayatan, sudut-sudut sayat alat potong, bahan alat potong, ketajaman alat potong, dan kesiapan mesin yang akan digunakan. Nah, di sini ada 3 jenis gerak pemakanan, yaitu gerak pemakanan dalam simbol F besar atau VF dalam satuan milimeter per menit. Kemudian gerak makan per putaran atau F kecil dalam satuan milimeter per putaran. Kemudian gerak makan per gigi atau F kecil Z dalam satuan milimeter per gigi, di
dimana F kecil adalah Fz dikalikan Z. Z ini adalah jumlah mata sayap pisau, apakah itu 2 flut atau 4 flut, sehingga F besar gerak makan dalam satuan milimeter per menit itu adalah perkalian antara F kecil dikalikan dengan N, yaitu putaran spindle mesin. Ini adalah proses gerak pemakanan pisau fresh terhadap benda kerja ya. Jadi ini untuk pisau fresh yang memiliki 4 flut. Nah, setiap flutnya melakukan gerak pemakanan ya. Ini adalah tabel feeding ya. Nah, feed per titnya di sini dicari dengan rumus ini ya, gerak makan F kecil kalikan Z dikalikan dengan N contohnya ya, sehingga F ditentukan sebesar 509,44, di mana 0,08 mm ini tadi adalah gerak makan per gigi ya. Feet per tit dikalikan dengan number of teeth atau jumlah dari mata sayap pisau. Di sini contohnya adalah 4, kemudian putarannya adalah 1592 rpm, sehingga feeding yang digunakan adalah 509,44 mm per menit. Nah, untuk berikutnya adalah waktu proses pemesinan. Waktu proses pemesinan pada pengerjaan mesin fresh itu dapat dihitung jika diameter pisau, kecepatan potong, dan gerak makan diketahui, di mana ini diameter pisau ini, kemudian kecepatan potongnya dan gerak makannya jika sudah diketahui, nanti akan kita masukkan pada rumus untuk waktu proses pemesinan. TC sama dengan L per F dikalikan dengan I, di mana L besar itu adalah L total atau panjang proses pemakanan, yaitu LA ditambah dengan L ditambah dengan LU. Sedangkan TC itu adalah waktu pemakanan, kemudian F itu adalah gerak makan, satuannya milimeter per menit, sedangkan I itu adalah jumlah pemakanan, dan LA itu adalah jarak awal pemakanan. Ini LA, jarak awal pemakanan benda kerja ke posisi pisau awal, kemudian L itu adalah panjang benda kerja, kemudian LI atau LU ya, ini adalah jarak akhir pemakanan, sehingga ditemukan L total atau panjang total gerak pemakanan untuk mencari waktu proses pemesinan. Baiklah para siswa semuanya, setelah tadi kita mempelajari tentang parameter-parameter pemotongan pada proses pengofresan, maka untuk lebih memahami di dalam pemahaman parameter pemotongan ini, saya berikan contoh soal. Ada 3 contoh soal. Yang pertama, sebuah bahan mill steel akan dikerjakan pada mesin fresh dengan hand mill HSS diameter 16 mm. Jika kecepatan potong V 20 meter per menit, besar putaran spindle mesinnya adalah, nah di sini diketahui adalah diameter toolnya 16 mm, kemudian kecepatan potong atau cutting speednya 20 meter per menit. Kita jawab, N sama dengan V dikalikan 1000 per PD. V nya tadi itu adalah
kecepatan potong sebesar 20 meter per menit, kemudian diameter toolnya 16. Jika kita hitung, besar putaran spindlenya adalah 398,08 putaran per menit. Contoh yang kedua, sebuah bahan aluminium akan di-fresh dengan menggunakan end mill diameter 10 mm 2 flute. Putaran spindle ditentukan 2000 rpm dan gerak makan F kecil 0,05 mm per gigi. Besar gerakan pemakanan F adalah, nah dari soal ini diketahui adalah toolnya menggunakan end mill diameter 10, 2 mata sayap, kemudian putaran spindlenya 2000 rpm, kemudian gerak makannya 0,05 mm per gigi, kemudian gerak pemakanan yang ditanyakan. Coba kita jawab. F sama dengan Fz dikalikan Z dikalikan N. Fz itu adalah gerak makan per giginya 0,05, kemudian Z adalah jumlah mata sayapnya ada 2, kemudian N-nya adalah putaran spindle 2000, sehingga feedingnya adalah 200 mm per menit. Contoh yang ketiga, berapakah waktu proses pemesinan untuk 2 kali penyayatan benda kerja jika diketahui jarak awal 5 mm, panjang benda kerja 40 mm, jarak akhir 5 mm, dan gerak pemakanannya 200 mm per menit? Kita jawab, ya, panjang totalnya gerak pemakanannya adalah LA ditambah L ditambah dengan LU, 5 ditambah 40 tambah 5, ketemunya 50 mm. Total gerakan alat potong dari gerak awal pemakanan sampai gerak akhir 50 mm. Kemudian waktunya dicari dengan rumus L per F dikalikan I, itu adalah jumlah kali penyayatannya, 50 per 200 dikalikan 2, hasilnya adalah 0,5 menit atau 30 detik. Baiklah para siswa semuanya, demikian tadi materi yang saya sampaikan. Untuk saat ini saya berikan lembar kerja peserta didik untuk lebih memahami dan mengasah konsep di dalam memahami materi pada bagian yang kedua ini. Ya, yang pertama adalah amatilah beberapa komponen yang ada di sekitar Anda. Ya, dapat berupa mobil, sepeda motor, alat-alat perkakas, mesin, dan sebagainya. Kemudian tentukanlah salah satu komponen apa saja yang dapat dibuat atau dikerjakan dengan mesin fresh. Berikan alasan Anda. Salah satu komponen yang dapat dikerjakan dengan mesin fresh. Yang kedua, jika akan mengerjakan proses pengefreshan dengan bahan benda kerja aluminium dan menggunakan end mill HSS diameter 12 mm, bagaimanakah cara menentukan kecepatan potong dan pemilihan putaran spindle mesin yang digunakan? Baiklah para siswa semuanya, untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian dalam kompetensi dasar ini, maka pada e-learning sudah disediakan soal evaluasi, sehingga jawablah soal-soal evaluasi yang sudah disediakan pada e-learning setelah kalian menyimak video pembelajaran ini. Demikian tadi penjelasan dari saya.
Semoga dapat meningkatkan kompetensi kalian dalam materi pembelajaran teknik pemesinan fresh. Pesan saya, tetaplah selalu belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih. SMK bisa, SMK hebat, siap kerja, santun, mandiri, kreatif. Salam vokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.